Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Vivo Y51. Sesuai dengan judul dan thumbnail, Vivo Y51 ini baru saja rilis sekitar 3 bulan yang lalu. Dan sekarang itu sudah cashback atau turun harga. Dari harga awalnya 3,6 juta rupiah, sekarang harganya cuma di angka 3,4 jutaan aja. Atau kalau misalnya kamu belinya di marketplace, kamu bisa dapat harga dengan lebih murah lagi di angka 3,1 jutaan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, kok Vivo Y51 ini cepet banget ya cashbacknya? Padahal baru 3 bulan rilis. Atau kira-kira peminatnya kurang atau malah kalah dengan kompetitor lain? Biar gak penasaran, langsung saja kita cari tahu bareng-bareng. Oke, yang pertama mari kita review ulang dari segi desainnya terlebih dahulu. Vivo Y51 memiliki desain belakang yang simpel dan terlihat mewah. Di bagian belakang cuma ada satu buah framing kamera yang berbentuk persegi panjang yang menampung 3 lensa kamera. Sidik jari terletak di bagian samping jari satu dengan tombol power atau yang biasa disebut dengan set fingerprint. Nah, untuk bagian depan atau layar baru mulai terlihat yang kurang dari HP ini. Layarnya ini masih menggunakan konsep layar water drop screen. Untuk ukuran layarnya sudah lumayan besar, 6,58 inch Full HD Plus dengan resolusi 1080 x 2408 pixel. Panel yang digunakan masih panel IPS LCD. Dari segi desain jelas ya, yang bikin nilai minus dari HP ini adalah konsep layarnya yang masih water drop screen. Karena kalau kita intip pesaingnya seperti Oppo, Realme, bahkan Xiaomi, harga 3 jutaan sudah pakai layar punch hole semua, bahkan dengan harga yang lebih murah. Ya, walaupun model layar ini baliknya tergantung selera masing-masing sih ya. Tapi kalau kita ngikutin tren atau zaman, ya ini kurang menurut saya. Dari segi desain jelas ya, yang bikin HP ini kurang maknyus adalah konsep layar depannya yang masih menggunakan layar water drop screen. Padahal untuk desain belakangnya ini sudah bagus menurut saya, malah bisa dibilang kece, beda dari HP-HP kebanyakan. Tapi ya sudahlah, beginilah adanya Vivo Y51. Dan sekarang bagaimana dengan spesifikasi dan performanya? Untuk masalah spesifikasi, Vivo Y51 ini memiliki RAM dan ROM yang lumayan besar. RAM-nya sebesar 8GB dengan internal memorinya 128GB. Chipset yang digunakan adalah chipset Snapdragon 665 octa-core 11 nanometer. Dan untuk baterainya sudah sebesar 5000 mAh yang sudah fast charging 18 watt dan juga sudah menggunakan port USB Type-C. Dari spesifikasi yang ada, HP ini mampu menghasilkan skor Antutu di angka 160 ribuan aja. Dari segi spesifikasi nggak ada yang spesial menurut saya. Experience buat main game juga standar, nggak yang ngebut banget. Dan spesifikasi seperti ini banyak kita bisa dapatkan di merek lain seperti Xiaomi, Realme, dan lain-lain dengan harga yang lebih murah. Sebagai contoh Realme 7i misalnya, RAM-nya sudah 8GB, memori 128GB, baterainya sudah 5000 mAh, dan yang paling penting layarnya sudah punch hole dan sudah support refresh rate hingga 90Hz. Kamu bisa dapatkan Realme 7i ini dengan harga di bawah 3 juta aja. Dan balik lagi ke Vivo Y51, untuk interface-nya Vivo Y51 ini menggunakan Android 11 dengan basis Vantos OS 11, yang dimana tampilannya ini kurang user friendly menurut saya. Sebagai contoh di sini, kecepatan jaringan nggak bisa ditampilkan. Jadi kita nggak bisa tahu nih speednya berapa, pemakaiannya sudah berapa, kita nggak bisa cek. Fitur yang sangat simpel dan sangat berguna, tapi nggak ada di handphone ini. Bahkan masalah kecepatan jaringan ini sudah banyak banget ya yang menanyakan di video saya yang sebelumnya. Dan untuk selanjutnya yaitu model tombol navigasi nggak ada pilihan, alias cuman ada satu macam di sini. Jadi kalau misalnya bosen ya udah, kita nggak bisa ganti, pokoknya adanya cuman itu aja. Dan yang terakhir, fitur ketuk 2 kali buat mematikan layar juga sudah nggak ada di sini. Bahkan aplikasi gembok buat kunci layar juga sudah nggak ada dari bawaan, alias kita harus download sendiri. Ini kalau menurut pendapat saya loh ya. Atau mungkin di sini di antara kamu ada yang pakai Vivo Y51 ini, kamu bisa banget share pengalaman kamu di kolom komentar selama menggunakan handphone ini bagaimana. Kira-kira poin-poin yang saya sampaikan tadi bener nggak sih? Dan yang terakhir kita akan bahas dari segi kameranya. Untuk masalah kamera, Vivo Y51 memiliki 3 lensa untuk kamera bagian belakang, yaitu ada 48 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 8 megapiksel kamera multimode, atau yang berfungsi sebagai lensa ultrawide dan lensa bokeh. Untuk kamera selfie-nya sendiri sebesar 16 megapiksel.
Kalau untuk kamera nggak ada masalah di sini. Hasil fotonya bagus baik bagian depan atau bagian belakangnya. Fitur kamera yang ditawarkan juga lumayan banyak. Bisa dibilang komplit lah untuk di harga 3 jutaan. Cuman yang sangat disayangkan penggunaan fitur ultra stable video yang kurang simple, alias nggak bisa sekali klik kayak merek lain. Dan untuk pembahasan lengkap masalah kamera, kamu bisa cek di video saya yang sebelumnya, atau kamu juga bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan untuk Vivo Y51 ini saya juga sudah bikin ya beberapa video seperti video compare dengan Vivo V20 SE, video kelebihan dan kekurangan, serta review lengkap dari Vivo Y51. Atau bisa dibilang video kita kali ini adalah review part 2. Dan semua video tadi kamu bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan itulah tadi pendapat saya tentang Vivo Y51 setelah turun harga atau cashback. Yang jelas bagus atau tidak, worth it atau tidak, itu tergantung dengan bagaimana kamu yang menilai. Dan di video ini pure 100% pendapat saya pribadi. Tapi kalau misalnya kamu yang pengen beli HP Vivo di harga 3 jutaan terus pengen yang RAM-nya 8GB kamera bagus, ya ini bisa menjadi opsi atau pilihan. Tapi kalau misalnya kamu yang lebih mementingkan performa buat gaming, ya mungkin kamu bisa cek merek-merek yang performanya emang lebih oke buat gaming. Kalau ini menurut saya standar, atau ya standar pada umumnya HP 3 jutaan. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan yang paling penting semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Jangan lupa like dan komen videonya. Kira-kira menurut kamu bagaimana Vivo Y51 ini setelah turun harga? Kira-kira tambah worth it atau tidak? Jangan lupa juga subscribe channel Sesuai Harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.